Oke, halo guys, selamat sore ya. Ini kembali lagi di video gua ya. Sore-sore kali ini gua udah ada di mana nih gak tahu. Jadi gua pengen pulang ya. Udah ngambil uang tadi kan kalian juga nonton video gua sebelumnya. Jadi motor gua kotor banget sekarang guys. Nah, sekarang tapi kita nggak bahas motor. Jadi kita bahas sesuatu hal yang memang berguna lah ya buat kita juga buat kalian semua mungkin yang mau nerapin prinsip gua gitu kan. Jadi ini videonya serius ya, nggak banyak bercanda. Jadi mari kita bahas guys. Oh, bensinnya penuh ya guys. Jadi mari kita bahas guys. Nah, kenapa sih guys gue bisa upload tiap hari kayak gini gitu? Apakah gue pengangguran, nggak kerja gitu kan? Nah, itu kan menjadi pertanyaan gitu. Dan gue sebenarnya guys, gue gak kerja guys. Jujur gue gak kerja ya. Meskipun umur gue masih muda ya, masih keterima di sana sini. Jadi gue itu gak kerja. Nah, kenapa gue bisa kayak gini gitu kan, gue bisa ngevlog buat kalian, tentunya kita perlu modal gitu kan, dan modalnya itu gue sama sekali gak disupport sama siapa-siapa. Jadi gue ya gue bikin vlog kayak gini, bikin channel kayak gini ya itu benar-benar pure murni ya karena kemauan gue sendiri dan karena modal gue sendiri gitu. Jadi kenapa gue gak kerja dan kenapa gue bisa kayak gini gitu kan, sebenarnya gue itu ini guys, gue itu berwirausaha ya, gue itu pengusaha gitu. Jadi kenapa sih bang pengusaha, kan Karawang itu sekarang itu kan industri naik, gajinya gede, UMK-nya itu sekarang 5 juta lebih gitu ya. Kenapa lu pilih berwirausaha bang, kenapa gak kerja di PT-PT aja bang gitu, gak kayak di Toyota gitu, di Isuzu itu besar gajinya lo sampai 20 juta per bulan untuk karyawan doang gitu, buruh ya. Coba deh guys, gue juga pengen sebenarnya kayak gitu, cuman sekarang itu kan kualifikasi semakin ketat ya, kualifikasi perusahaan itu semakin ketat. Jadi karena kualifikasi tersebut gue itu kayak hilang harapan di sana gitu. Yang pertama yang jelas tadi yang gue bilang, mata gue minus ya, gue gak keterima, gue udah gak keterima di perusahaan kayak Isuzu, Toyota, itu gue udah gak keterima, apalagi di Honda, Yamaha itu bener-bener gak keterima lagi. Nah, daripada gue pusing gitu kan, daripada gue pusing mikirin kapan gue kerja di perusahaan, coba deh kalian ubah mindset kalian gitu, coba kalian pemikirannya ubah untuk kalian itu berwirausaha ya guys. Karena kenapa? Karena sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu itu akan tercapai sepenuhnya. Contohnya kayak gue waktu itu, dulu gue itu waktu gue sekolah SD, wah saya itu pengen tuh kerja di perusahaan yang gede gitu kan, pengen kerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit yang gajinya gede, katakanlah sebulan itu gajinya 20 juta ke atas gitu kan, saya benar-benar niat banget dari dulu. Nah akhirnya setelah gue lulus SMK, ya itu dia gue punya, ya mungkin karena keteledoran gue kali ya, jadi ya gue punya kekurangan yang memang nggak bisa diterima perusahaan gitu. Contohnya kayak mata gue minus ya kan, itu gue gak diterima. Nah sekarang akhirnya gue putus untuk pengusaha gitu. Nah caranya untuk kalian jadi pengusaha itu sebenarnya itu apply sih sama kalian ya, karena yang namanya usaha itu resikonya yang paling tinggi di antara yang lainnya gitu kan. Nah, tips dari gua untuk memulai usaha, yang pertama itu ya, nih gua pengen kasih tahu pada kalian. Tips kalian berwirausaha itu yang pertama, kalian itu suka dengan bidang tersebut ya, suka berdagang dalam artian, karena yang namanya pengusaha tidak jauh beda dengan berdagang, cuy. Tidak jauh gitu. Maksudnya pas lu berwirausaha itu tidak jauh dengan berdagang gitu loh. Nah, kalian coba deh ulik gitu, apa saja yang kalian suka di diri kalian dan apa aja yang kalian bisa dalam diri kalian gitu. Nah, antara dua hal tersebut itu bisa membantu kalian untuk memulai usaha meskipun itu usaha kecil-kecilan gitu ya. Nah, Bang, kan gue belum punya modal Bang gitu kan. Baru-baru mikirin usaha gitu. Mau ya ngedirin usaha itu kan perlu modal gitu. Ya gue gak ada modal gitu. Nah, pertanyaannya kayak gitu guys, itu wah itu banyak banget gitu. Itu menurut gua
menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sangat-sangat mematahkan semangat kalian gitu buat berdagang seperti itu. Coba kan berpikir lagi ke belakang guys gitu. Kalau misalkan kalian benar-benar mau berwirausaha, yang pertama ya kalian harus ngumpulin modal, jelas harus ngumpulin modal. Yang namanya usaha itu perlu modal. Sekarang itu usaha yang benar-benar real usaha itu ya gak ada yang gak ada modal. Maksudnya gak ada yang tanpa modal. Itu semuanya harus dengan modal, meskipun modalnya dikit. Ya itu namanya usaha kayak gitu. Contohnya sekarang ya, usaha sekarang yang lagi viral-viral deh buat kalian yang mungkin pelajar SMA, kaum milenial gitu kan, kayak gua. Jadi tolong deh sekarang itu kalian jangan terlalu banyak bergaul dengan hal-hal yang menurut gua tidak ada kedepannya gitu. Kayak kalau misalnya kalian main HP kan habisin wifi per bulan berapa giga gitu. Coba kalian manfaatkan ya untuk kalian mungkin memulai relasi atau apa. Coba deh kalian manfaatkan itu. Jadi jangan eh, ngabisin waktu yang gak pasti gitu. Nah kalau gue guys waktu itu gue sebenarnya pengen keinginan itu berubah mindsetku itu pas zaman SMK, karena gue tahu gue divonis ya, gue divonis mata gue minus gitu kan. Akhirnya gue di blacklist di beberapa perusahaan. Itu berusaha menyakitkan sekali gitu. Itu impian gue dari dulu kan, dari zaman gue soal SD malah itu sirna seketika. Nah dari itu gue sempet ngedon gitu, ini gue harus usaha kayak gimana gitu kan, usaha kayak gimana lagi gitu. Kalau sini aja nih guys biar cepet. Gue juga sama guys, coba deh kalian, ya gue juga pernah di titik terendah gitu, karena yang pertama gue kerja di perusahaan gak diterima karena mata gue minus gitu kan. Aduh saya mau kemana nih ke depan gitu kan, saya harus usaha apa lagi gitu, ini masa depan saya gimana, masa depan saya suram gitu kan, karena ya saya divonis seperti itu, mata saya minus, jadi diterima di perusahaan dimanapun gitu. Akhirnya terbesit di pikiran saya itu mau gak mau harus jadi wirausaha, karena sekarang ya namanya kita kerja sama orang lain itu dibatasi cuy. Jadi penghasilan kita itu kalau misalkan kerja di perusahaan orang lain ya, kita itu dibatasi gitu. Contohnya deh, kalian kerja di perusahaan apa, PT apa, namanya apa gitu ya, gaji. Contoh Isuzu, per bulan lemburan full 20 juta untuk karyawan doang gitu ya. Itu kita bisa nerka, itu yang namanya itu dia aktif income ya. Jadi kalian itu memulai suatu usaha dan kalian udah tahu hasilnya itu seperti apa gitu kan, bisa ngitung-ngitung gitu kan, akhir bulan itu kalian dapat berapa. Nah ini beda guys sama usaha gitu. Usaha itu kita namanya itu passive income, jadi kita itu nggak bisa nerka-nerka kita dapat uang berapa gitu kan di bulan berikutnya, apakah kita akan untung, apakah kita akan rugi, itu benar-benar itu di tangan kita, dan itu kita yang ngatur sepenuhnya kalau usaha. Nah kalau kerja enaknya itu kita bisa yang namanya itu active income, jadi kita itu bisa nerka-nerka kita dapat berapa di akhir bulan penghasilan kita gitu ya. Nah gak enaknya kalau misalkan kalian itu kerja ya di perusahaan, contohnya kerja ya. Jadi guys kita yang namanya kerja itu dibatasi asli guys. Kita itu pengennya kayak gimana itu dibatasi. Ya namanya atasan itu ada yang suka ada yang enggak kan. Terus juga rekan-rekan kerja itu enggak semuanya teman asli. Pas gua masuk ke kerja ya, sebenarnya gue juga keterima sih ada salah satu perusahaan, dan memang sekarang gue udah resign gitu kan. Sekarang ya gue pengen usaha gitu, pengen jadi usaha gue sendiri. Gue gak peduli tuh yang walaupun usaha gue nanti ke depannya bakal kayak gimana. Dan gue juga di sini masih belajar juga ngomong kayak gini juga sama kalian. Mungkin kalian lebih tahu ya, lebih paham dengan dunia usaha. Ya kan komentar di bawah aja, kita sharing-sharing bareng di bawah gitu kan. Khususnya buat teman-teman semua yang mungkin punya kekurangan kayak gue, nggak terima perusahaan lagi gitu kan ya, kita komentar-komentar di bawah aja. Sebenarnya kita itu usaha itu nggak segampang kita membalikan telapak tangan kayak gini asli. Jadi yang namanya kita usaha itu benar-benar kita itu harus ngehandle semuanya guys, seperti yang gue bilang tadi gitu. Resikonya sangat tinggi, beda jauh dengan bekerja biasa kayak gitu. Nah enaknya kita itu punya waktu fleksibel kalau usaha. Jadi kita itu contohnya kita pengen rapin kerja dari Senin sampai Jumat gitu.
Nah, kalau misalkan kita udah jadi owner, kita udah punya anak buah, ya kita santai aja di rumah. Jadi kita itu per bulan itu dapat passive income. Jadi kita itu nggak kerja secara langsung di kerjaan kita gitu, nggak seperti kita bekerja di perusahaan yang itu aktif income ya. Yang kita itu harus bekerja sepenuhnya di perusahaan dan kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan gitu. Nah, contohnya nih anjir. Sekarang itu kan banyak nih yang lagi viral-viral gitu ya. Ya, jual online itu segala macam itu banyak banget yang viral. Kalian ulik aja di sana guys. Kalian itu suka bagian apa? Contohnya kalian itu player FF ya, Free Fire. Ini gue bukan ngehina, bukan apa. Jadi gue ngambil contohnya ini dia ya sekarang deh yang banyak-banyak yang main gitu FF gitu kan, main game. Karena gue jujur gak bisa main game guys. Nih sekarang itu contohnya mungkin kalian ya ngejual diamond gitu kan. Jadi kalian itu pengen nambahin uang jajan kalian pada saat kalian sekolah gitu kan. Coba deh uang jajan kalian tabungin, kalian coba puterin uang tersebut itu jadi usaha gitu. Kayak jualan Free Fire gitu kan, diamondnya segala macem, token listrik, token kuota segala macem. Coba deh kalian ulik di bagian situ. Karena asli men, ketika kita berusaha kita berusaha sendiri, itu kita banyak banget hal yang harus kita lakukan sendiri-sendiri gitu. Kalian itu harus pertama harus capek gitu kan, harus capek pikiran, harus capek tenaga juga. Kalau misalkan kalian itu buka usaha secara langsung gitu kan di lapangan kerja langsung, itu benar-benar nguras pikiran dan tenaga banget gitu. Yang namanya usaha itu kalian itu ya gak bisa nerka-nerka, itu seperti yang gue bilang tadi. Misalkan pertama nih ya kan, kalian dapat 20 juta dalam usaha gitu bulan sekarang, ya belum tentu bukan tahun sih, belum tentu kita bulan depan itu dapat 20 juta lagi, bahkan kita bisa minus loh, bakal bisa minus 1 miliar gitu segala macam. Nah itu kalian harus punya yang namanya itu manajemen yang baik gitu kan kalau misalnya mulai usaha seperti itu. Wow, mobil guys, hati-hati guys. Seperti itu guys. Jadi kalian nggak bisa secara langsung gitu loh. Karena wah besok gua dapat 20 juta deh dalam usaha gitu kan. Meskipun kalian udah planning itu nggak sepenuhnya itu bakalan akurat. Jadi pasti aja ada yang miss gitu ya. Ada yang mungkin lebih, ada yang kurang gitu, gue gak tahu juga. Tapi semenjak ya kalian mungkin usaha berada di titik yang paling bawah, kalian mengalami kebangkrutan, coba kalian pikirkan lagi ini kedepannya mau gimana lagi gitu kan. Masa gua stuck di sini doang gitu kan, orang lain juga bisa usaha, masa gua enggak gitu. Ya tujuannya sih kan itu ya dituntut usaha itu selalu bekerja keras, dan juga kalian itu uh, bisa menghandle bagian-bagian yang mungkin kalian belum tahu gitu kan. Kalian banyak belajar di dunia usaha itu, jadi benar-benar resikonya terdapat, adrenalinnya juga dapat ya pokoknya mah kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang gue selama usaha ya gue bisa jajan-jajan sendiri gitu kan. Gue gak minta lagi sama orang tua, ya sebisa mungkin gue gak pinjem sama orang tua juga, pasti gue pinjem gitu kan, gak minta gitu, ntar gue bayar lagi. Karena jujur men, gue gak enak gitu sebagai seorang laki-laki ya di keluarga, ya di umur gue yang sudah tidak muda ini ya, umur gue sih baru 20 tahunan lah. Di umur gue yang sudah mulai waktunya nyari uang sendiri gitu, gue ini gengsi lebih tepatnya gitu, gue gengsi gitu kan. Gue harus punya pendapatan sendiri, masa gue zaman segini itu harus minta-minta sama orang tua lagi. Itu benar-benar ngebatin cuy, asli. Kalau misalkan lo orang yang anak yang suka dengan apa-apa serba sendiri gitu kan, beli apa serba sendiri gitu kan, terus kemudian kan sekali-kali minta ke orang tua kalian, itu benar-benar ngebatin. Kalau gue ya ujung-ujungnya kalian ya tetap semangat gitu kan. Jadi saran gue ya, kan ini dulu deh, kalian jalan dulu soal kalian itu tidak bisa atau enggaknya itu belakangan ya. Setidaknya kita itu kalau misalkan udah mencoba gagal, kita nggak penasaran, daripada kalian itu cuman gue nge-planning doang nih mau berusaha apa di bidang yang lain, terus kalian nggak jalan-jalan, itu sama aja dengan bohong gitu. Jadi nggak ada faedahnya gitu ya. Saran dari gue ya tetap semangat ya, tetap semangat dan berjalan, jangan kebanyakan motivasi tapi perlu ke jalan-jalan gitu. Jadi saran gue
tetap semangat guys ya. Karena gue udah sampai rumah, jadi videonya cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. See you on the next video guys. Bye bye.